Pemirsa, gaduh tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo terus bergulir. Didampingi tim kuasa hukumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia itu akhirnya melapor langsung ke Polda Metro Jaya. Bersama kuasa hukumnya, Jokowi memasuki ruangan sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Polda Metro Jaya. Jokowi sempat meninggalkan ruangan SPKT dan berpindah ke gedung lain di Polda Metro Jaya. Belum diketahui pihak-pihak mana atau siapa saja yang dilaporkan oleh Jokowi terkait tuduhan ijazah palsu ini. Terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi, sudah ada 2 laporan masyarakat. Yang pertama dilayangkan Pemuda Patriot Nusantara ke Polres Metro Jakarta Selatan dan Polres Metro Jakarta Pusat. Sementara laporan kedua dibuat Peradi Bersatu dan dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Siapa aja yang dilaporkan hari ini, Pak? Siapa saja yang dilaporkan? Apakah sama dengan Nanti ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya, ya. Pak, ini kan sebenarnya isunya udah lama, tapi kenapa akhirnya memutuskan Pak Jokowi untuk melapor langsung melaporkan? Ya, dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Tapi ini tadi Pak Jokowi merasa ini politis nggak, Pak? Tudingan soal ijazah palsu itu kan sudah lama. Merasa ini politis nggak? Ada unsur politis? Nggak tahu. Ya, Pak Jokowi ini sampai turun gunung melaporkan, Pak? Nggak kuasa hukumnya aja, kenapa harus sampai Pak Jokowi ikut turun melapor, Pak? Delik aduan kan, syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Setelah ini masih di Jakarta, ini diinformasikan akan memperlihatkan ijazahnya, Pak. Bapak tadi memperlihatkan ijazahnya ya, Pak? Tadi memperlihatkan ijazah asli. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Pak di dalam tadi ada Pak. Apanya? Ya ditanya banyak, tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Iya. Masuk ada pemeriksaan. Untuk melakukan digital forensik dan berada di Bapak, Pak. Digital forensik Pak. Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Kuasa hukum Jokowi menyebut salah satu yang dilaporkan Jokowi hari ini adalah Roy Suryo. Kita simak pernyataan lengkapnya beberapa saat lalu di Polda Metro Jaya. Untuk hari ini Pak Jokowi datang sendiri ke sini bukanlah hal yang mudah juga ya. Tentunya sudah melewati pertimbangan yang sangat panjang dan sangat berat. Tapi kami melihat dan Pak Jokowi juga melihat bahwa ini harus dilakukan. Agar semuanya terang benderang. Agar kebenaran dapat terlihat dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia, ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Ya mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial K juga. Sementara itu pengamat telematika Roy Suryo menyambut baik laporan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atas dugaan ijazah palsu. Menurutnya, langkah ini justru akan menguji kebenaran ijazah Jokowi ke hadapan publik. Kebetulan Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya. Itu bagus, berarti masuk perangkap. Berarti apa? Memang dia harus menunjukkan ijazahnya. Karena yang kita tuntut adalah ijazah yang disebut asli. Dan kalau nanti pemeriksaan itu ternyata di luar apa yang kita sajikan selama ini, ya kita siap adu data, adu kebenaran. Insya Allah apa yang sudah saya lakukan, Bang Karisma lakukan, Pak Rizal Fadila Sajada Pur lakukan, dan Dr. Tima lakukan, itu kita tidak membohongi ilmu pengetahuan. Kita melakukan apa yang seharusnya kita katakan. Sementara itu pemirsa, sidang lanjutan gugatan tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo digelar hari ini di Pengadilan Negeri Kota Solo.
Sidang mediasi gugatan soal dugaan ijazah palsu Jokowi digelar tertutup di Pengadilan Negeri Kota Solo. Sidang dihadiri oleh pihak penggugat dan tergugat yang diwakili kuasa hukum Jokowi, YB Irfan. Hakim mediator ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai undang-undang yang berlaku. Jokowi sendiri tidak hadir dalam sidang karena melapor ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu. Sidang mediasi dipimpin oleh Hakim mediator Profesor Adi Sulistiono. Ia meminta pihak penggugat Muhammad Taufik untuk menjadi mediator dalam sidang pertama dan permintaan itu disetujui oleh para penggugat. Ini berarti orang yang kalian syutingnya suka olahraga depan bulu. Kita ke informasi lain, pemirsa. Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru menemukan berbagai kecurangan ujian masuk perguruan tinggi, mulai dari penggunaan joki ujian hingga keterlibatan orang dalam. Bahkan ada peserta yang menggunakan kacamata berkamera. Mulai 23 April, ribuan lulusan SMA mengikuti ujian masuk perguruan tinggi UTBK di seluruh Indonesia. Pelaksanaan UTBK berlangsung hingga 3 Mei mendatang. Selama pelaksanaan UTBK sesi 1 hingga sesi 12, Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru menemukan sejumlah kecurangan. Antara lain peserta menggunakan kacamata yang memiliki kamera hingga HP yang dipasang di kunci rambut untuk berkomunikasi dengan joki ujian. Panitia juga menemukan kecurangan melibatkan orang dalam menggunakan perangkat proksi. Jumlah peserta yang terlibat kurang lebih 50. Tahun ini UTBK diikuti oleh 860.000 lebih peserta untuk memperebutkan sekitar 259.000 kursi perguruan tinggi negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hati-hati menjaga data pribadi Anda. Polres Subang, Jawa Barat berhasil mengungkap kasus pencurian data pribadi milik peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pelaku menguras semua dana jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan milik korban. Pasangan suami istri asal Majalengka ditangkap aparat Polres Subang lantaran mencuri data pribadi dan menguras dana JHT BPJS Ketenagakerjaan. Pelaku membeli dokumen seperti iktp dan paklaring yang digunakan untuk mengajukan klaim dana JHT secara ilegal dengan akun atas nama korban. Aksi ini terungkap setelah korban mengajukan klaim dan mendapati saldo 24 juta rupiah telah dicairkan tanpa sepengetahuannya. Pemirsa, di hari pertama aturan yang mewajibkan ASN naik transportasi umum, Gubernur Jakarta Pramono Anung naik Transjakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung berangkat kerja naik Transjakarta dari kediamannya di Jalan Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Pramono sempat berbincang dengan sejumlah penumpang di Transjakarta. Gubernur Jakarta Pramono resmi mengeluarkan aturan terkait penggunaan angkutan umum untuk para pegawai di Pemprov Jakarta. ASN harus menggunakan angkutan umum untuk berangkat ke tempat kerja. Jenis moda transportasi yang digunakan mulai dari MRT, LRT, komuter lain, angkutan kota reguler, dan sebagainya. Hari ini adalah instruksi gubernur untuk semua ASN yang jumlahnya 65.000. ASN ini jumlahnya 65.000, 45.000 ASN. Sisanya adalah P3K, mereka semua diwajibkan untuk naik transportasi publik karena tidak lagi disiapkan sarana transportasi oleh pemerintah Jakarta. Dan saya melihat dari pagi banyak banget yang kemudian nge-tag saya di IG saya, di TikTok, di X, yang rata-rata mereka menyambut dengan antusiasme yang tinggi. Dan setiap hari Rabu pemerintah Jakarta tidak lagi menyiapkan bus atau sarana apapun untuk membuat mereka mau untuk menaiki transportasi publik. Kenapa ini kami lakukan? Saya tahu bahwa ini akan mengurangi kemacetan, polusi juga pasti turun karena aktivitas 65.000 orang setiap Rabu itu dampaknya besar. Belajar dari Hari Kartini kemarin dan hari transportasi umum, nanti hari-hari khusus, hari besar saya akan menggratiskan kembali, terutama untuk HUT Jakarta dan juga untuk HUT Kemerdekaan RI.